pesta seks dan narkoba. Isu LGBT. Kasus penyalahgunaan narkotika. Kasus korupsi dengan kerugian paling tinggi. Fenomena LGBT. Halo Butias dan teman-teman, aku Hafiz. Jadi hari ini aku mau ngewawancarain beberapa mahasiswa dan mahasiswi di PNJ tentang kasus-kasus pelanggaran ideologi Pancasila seperti penyalahgunaan narkoba, seks bebas, kasus korupsi, dan penyimpangan seksual LGBT. Penasaran kan gimana tanggapan mereka? Ayo kita wawancarain yuk. Oke, sebelumnya perkenalan dulu ya Kak, nama kakaknya siapa? Nama saya Mutiara. Nama saya Faris Akbar. Muhammad Haikal. Nama saya Melia. Nama gue Alif Lukmanul Hakim. Nama saya Linda Saputri. Nama saya Sahnur. Kakak dari jurusan sama angkatan berapa ya? Dari jurusan Teknik Grafika Penerbitan angkatan tahun 2022. Kalau aku dari jurusan TGP angkatan 2021. Saya dari jurusan akuntansi angkatan 2022. Saya angkatan 2022 dari jurusan Desain Grafis. Saya dari jurusan Teknik Grafika dan Penerbitan angkatan 2022. Dari DG3A. Dari Teknik Grafika. Aku mau nanya nih Kak, menurut kakak kalau misalnya ada orang terdekat kakak yang mengkonsumsi narkoba, nah tanggapan kakak gimana? Kalau misalnya emang kita deket banget, kita bisa bilangin dulu ya. Yang pertama pasti kecewa ya. Apa sih ada ikatan darah atau keluarga? Mungkin saya masih bantuin dalam tahap rehabilitasi. Laporin dia dulu. Sebaiknya dinasihati. Itu merupakan hal yang buruk yang memang harus dihindari. Cuman kalau udah faktor teman dekat atau gimana, sebisa mungkin jauhin sih. Tapi kalau misalnya emang dia nggak bisa dibilangin, lebih baik ditinggalkan aja. Karena pasti dia bakal nyeret-nyeret lu juga buat ikut gitu. Lebih baik dijauhi sih. Kalau masih dilakukan berarti kan itu kan ada yang salah sama dia. Jadi lebih baik kita laporkan aja Melaporkannya untuk merehabilitasi ke lembaga yang mengurus narkoba. Oke Kak, kita berlanjut ke topik selanjutnya itu tentang korupsi Kak. Nah, menurut kakak sendiri kasus korupsi di Indonesia ini hukumannya udah setimpal belum sih dengan kerugian yang negara tanggung? Menurut saya belum sih ya. Menurut saya sih belum. Kalau yang tertera di undang-undang sih kayaknya udah cocok ya, udah sesuai. Kalau menurut saya sih belum merata ya. Tapi kalau dalam penerapannya kayaknya masih belum deh. Kalau hukumannya setimpal ya. Kalau masalah hukuman sebenarnya di undang-undang itu udah sesuai. Tapi untuk penjalan ke hukuman segala macam gitu enggak sih. Masih ada di penjara bisa seneng-seneng kan, aneh banget. Kalau menurut aku pribadi belum sih. Kalau misalnya masih belum, menurut kakak ada nggak sih hukuman yang pantas yang lebih setimpal untuk para koruptor? Ada, mati. Penjara seumur hidup sih. Hartanya semua diambil, nggak punya akses lagi untuk fasilitas negara. Kalau bisa koruptor ini dimiskinkan sama miskin-miskinnya. Dari hukuman penjara sampai hukuman yang terberat, hukuman mati. Jangan dikasih tempat yang malah lebih enak difasilitasi gitu. Kalau bisa dia dapat sanksi sosial. Atau dihukum mati. Hukuman seumur hidup atau hukuman mati. Oke Kak, mungkin kita beralih ke topik selanjutnya yang lebih sensitif nih tentang LGBT. Nah kan di agama sudah jelas ya kalau LGBT itu dilarang. Nah ada nggak sih faktor lain atau alasan lain yang menjadikan LGBT ini dilarang di Indonesia? Kalau menurut saya faktornya itu karena nggak sesuai sama norma yang ada di Indonesia. Dan Indonesia kan ideologinya Pancasila ya, bukan liberal yang emang bebas buat ngelakuin apa aja. Termasuk penyimpangan ya. Tabu aja nggak sih kalau soal hal-hal kayak gituan? Kita udah diciptain nih pasangan masing-masing kayak laki-laki sama perempuan, bukan sesama jenis. Orang ngeliatnya juga aneh aja gitu. Mungkin dari faktor segi kesehatan juga kan emang gak bagus, bisa nyebarin HIV segala macem. Kayaknya faktor kesehatan juga perlu diperhatikan deh. Dilihat dari mata sosial juga emang gak pantas gitu. Kalau menurut saya sih dari kesehatan. Kayak misalnya penyebaran HIV atau penyakit seksual menular lainnya. Mungkin dari faktor kesehatan ya. Kalau terus-terusan kayak gini bisa merusak ke generasi selanjutnya. Ya, itu melanggar norma yang ada. Oke Kak, ini pertanyaan terakhir. Ada nggak sih tips dari kakak untuk menjaga pergaulan kita supaya tidak terjerumus kepada hal-hal negatif seperti tadi Kak? Yang pertama mungkin kita bisa cari lingkungan yang positif. Lebih diperhatikan aja sih temennya, kita bergaul sama siapa. Dari diri kita sendiri ya, harus punya bentengnya, kita harus punya. Pinter pilih-pilih teman aja. Tahu batasan mana yang harus yang nggak boleh kita lewatin gitu. Terus juga harus bisa pinter-pinter milih teman dan pergaulan. Jadi berteman itu juga harus pilih-pilih sih gitu. Dan kuatin iman sih. Lebih memilah-milah teman lah. Yang baik, lingkungan yang baik. Daripada kita ikut terjerumus juga, lebih baik jauhkan aja. Pilih teman yang sekiranya dia suka aktif di organisasi gitu, pasti kan dia lebih pemikirannya lebih luas, terus juga lebih aware dan bermanfaat lah kegiatannya daripada kita
ikut hal-hal yang menyimpang kayak gitu. Itulah beberapa pendapat dari mahasiswa dan mahasiswi PNJ tentang pelanggaran ideologi Pancasila di Indonesia. Sekian wawancara dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.